warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang berbahagia. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yakni tentang zikir setelah sholat fardu. Ya, tuliskan dulu ya. Zikir setelah salat fardu. Jadi judul besarnya itu adalah zikir setelah salat fardu. Apa itu salat fardu? Jadi salat fardu itu adalah salat yang biasa kalian kerjakan setiap hari. Salat yang wajib ya, fardu. Artinya wajib. Apabila dikerjakan kita mendapat pahala, tapi apabila tidak dikerjakan maka kita akan mendapat Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu adalah zikir setelah salat fardu. Nah, duduknya yang rapi ya, jangan ada yang lain. Karena ini adalah ilmu, jadi kalian harus memperhatikan, jangan main-main kalau dijelaskan, supaya kalian paham dan mengerti apa yang ibu guru jelaskan. Jadi zikir setelah salat fardu itu adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kenapa perlu dibahas? Karena ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, yaitu agama kita ya. Nah, adapun siapa yang biasa melakukan zikir setelah salat fardu? Siapa? Siapa yang biasa? Coba angkat tangan. Ya, mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Intinya jangan sampai kita melalaikan yang namanya zikir setelah salat fardu ya. Kenapa perlu dilakukan zikir setelah salat fardu? Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Siapa yang bisa? Untuk menambah pahala. Ya. Jadi kenapa kita perlu untuk melakukan zikir setelah salat fardu? Karena dapat ya, selain mendapat pahala, apa juga? Apa? Pahala, menambah keberkahan hidup. Apa juga? Bisa menghapus dosa kita. Ya, apa juga? Apa? Dapat membantu meningkatkan kualitas keimanan. Jadi dengan kita berzikir maka akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo, siapa yang sering salat berjamaah di sini? Ya. Nah, jadi zikir setelah salat fardu itu bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Nah, yang biasa berjamaah, biasa kan kalian dengar orang zikir setelah salat kan? Kita juga ikut kan sebagai makmum? Ya. Coba apa saja yang biasa kalian dengar? Zikir setelah salat fardu seperti apa? Seperti istighfar. Biasa istighfar ya yang paling dahulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa juga? Setelah istighfar apa? Kenapa telat? Ya, setelah istighfar
Allahu Akbar. Banyak sekali ya zikir-zikir yang diamalkan setelah sholat fardu. Jadi saya rasa tidak asing bagi anak-anakku semua yang sering sholat, apalagi sholat berjamaah, pasti sering mendengar zikir-zikir setelah sholat fardu ya. Dan bahkan ibu guru yakin kalian rata-rata sudah menghafal. Coba siapa yang bisa sebutkan zikir-zikir setelah sholat fardu? Coba. Ayo, apa tadi? La ilaha illallah ya. Istighfar. Apa juga? Alhamdulillah. Apa juga? Allahu Akbar ya. Semuanya itu adalah amalan-amalan yang sangat baik. Itu merupakan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik atau zikir yang baik. Nah, adapun hukum daripada bacaan zikir itu adalah apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi apabila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa-apa, tidak dapat dosa juga. Oke? Paham? Paham. Tapi syaratnya harus dibaca dengan khusyuk, dengan benar-benar, jangan sambil main-main. Ya? Awas kalau sering zikir tapi main-main, itu tidak diterima. Jadi bagaimana cara kita agar zikir kita diterima atau amalan-amalan zikir kita setelah salat fardu diterima, yaitu dengan membacanya secara khusyuk. Jadi harus kita tetap mengingat Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak usah sambil teriak-teriak, sambil nengok kiri kanan, sambil saling cubit sama temennya. Nggak boleh ya, harus khusyuk. Paham sampai sini? Paham. Oke. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan mengenai zikir setelah sholat fardu ini. Jadi kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, dan ingat kalian juga harus pelajari sendiri. Jangan puas sama apa yang dijelaskan. Oke? Oke, harus cari pembahasan sendiri. Ya? Harus cari baca buku tentang agama, tentang buku fikih, buku akidah, buku Quran hadis, dan buku-buku agama yang lain ya. Oke. Dan jangan sampai kalian cukupkan apa yang dijelaskan sama ibu guru, terus itu jadi itu jadi batasan, tidak ya. Jadi ilmu itu luas, bisa dicari di buku lain, tidak hanya apa yang dijelaskan sama ibu guru. Oke, paham? Baiklah, kalau begitu kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah.